Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita melanjutkan ke bagian yang kedua dari displacement sensor pada hari ini. Kita akan pertama mendiskusikan tentang potensiometer. Jadi potensiometer itu akan memproduksi tegangan output potensial, output voltage yang perubahannya itu tergantung atau merupakan respon dari inputnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh displacement Jadi perubahan output yang dihasilkan akan memproduksi output yang merupakan perubahan dari atau terhadap perubahan inputnya. Nah, contohnya misalnya kita bisa menggunakan karbon atau metal film. Jadi bisa dibentuk dari resistive element, contohnya karbon atau metal film. Kita punya delta V sini, perubahan outputnya merupakan besarnya perubahan resistifnya, perubahan inputnya I kali delta R. Nah, karena di sini tidak ada material yang non-linear, maka di potensiometer perubahannya itu akan linear. Jadi kita akan mendapatkan perubahan output yang linear dengan menggunakan potensiometer. Contohnya potentiometric displacement sensor. Kita bisa mentranslasikan perubahan displacement linear yang kecil, misalnya skalanya milimeter, dengan misalnya perubahan VO-nya. VO-nya akan naik ketika XI-nya naik. Misalnya seperti ini di yang A translasional. Kita akan mendapatkan VO yang naik, di sini VO-nya naik saat XI-nya di sini itu akan naik ya, typical potentiometer ya. Kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan single turn. Perubahan misalnya dari 10 sampai 50 derajat rotational displacement. Jadi VO-nya akan naik saat delta I-nya naik ya, ini. VO-nya itu akan naik saat delta I-nya di sini secara rotasional itu juga akan naik. Nah, ini adalah contoh potentiometric displacement sensor, baik itu translational maupun single turn. Kemudian contoh displacement sensor yang lain adalah strain gauge. Ini adalah dasar strain gauge. Misalnya kita punya sebuah batang ya, batang itu pasti punya penampang kan. Penampangnya adalah L, panjangnya, lebarnya W, dan tingginya T. Misalnya kita pertimbangkan misalnya sebuah strain yang bisa stretch, bisa berubah panjangnya dengan thin wire, dengan luas penampang dengan wire yang kecil, misalnya thin wire 25 mikrometer. Kemudian saat panjangnya naik, length increase, panjangnya naik, maka diameternya akan turun. Sehingga ini akan menghasilkan penambahan resistansi dari wire. Nah, kenapa terjadi perubahan resistansi pada wire? Karena Anda harus ingat pelajaran dasar dari resistansi. R itu kan rho L per A ya. Rho itu adalah resistivitas bahan, L itu panjangnya, dan A itu diameternya. Ketika kita mempunyai suatu bahan yang length-nya itu besar, L-nya itu besar, maka resistansinya juga akan besar. Luas penampangnya kecil, R-nya juga akan besar. Oke, jadi kalau misalnya kita punya bahan yang stretch, kita tarik sehingga dia menjadi lebih panjang, maka yang terjadi adalah L-nya menjadi besar, A-nya semakin kecil, maka kita akan mendapatkan total resistansi yang naik. Dengan A, kalau kita punya bahan seperti ini, A adalah W kali T. W itu lebarnya dan T adalah tingginya. Sedangkan rho adalah resistivitas bahannya, dan tau ini adalah konduktivitasnya, di mana konduktivitas itu kan sama dengan 1 per V ya. Jadi kita bisa mengubah persamaan rho L per A menjadi L per konduktivitas dikali A. Sehingga kalau kita lakukan analisis, misalnya kita ingin menentukan perubahan resistansi terhadap nilai resistansinya, delta R per R itu sama dengan delta L per L dikurangi delta A per A ditambah delta rho
per rho. Ya, delta L itu adalah perubahan length-nya, L itu adalah kondisi awal dari panjang materialnya, A itu adalah kondisi awal dari luas penampangnya, dan delta A adalah perubahan luas penampangnya. Delta rho dan rho ini adalah perubahan resistivitasnya terhadap resistivitas awal dari bahan. Oke. Nah, oleh karena itu untuk strain thin wire, delta R per R itu sama delta L per L dikurangi delta A per A ditambah delta rho per rho, di mana A untuk circular wire seperti ini adalah misalnya kita punya kabel ya, kabel itu kan luas penampangnya dia berupa tabung, V D per 2 kuadrat. Nah, ada sebuah Poisson ratio atau mu, yaitu perubahan diameter D terhadap perubahan length L. Jadi delta D per D itu sama dengan minus mu delta L per L. Oleh karena itu kita bisa menggantikan persamaan ini, yang atas ini, dengan persamaan ini. Oke. Dengan menggantikan tadi delta D per D itu kan minus mu delta L per L. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa, di mana A itu kan sama dengan V kali D per 2 kuadrat. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa mendapatkan delta R per R. Kita bisa menggantikan persamaan yang belakang, delta L per L minus delta A per A dengan 1 plus 2 mu delta L per L. Ditambah perubahan piezoresistive effect-nya atau perubahan rho-nya. Delta L per L sama dengan 1 ditambah 2 mu delta L per L ditambah delta rho per rho. Nah, ada yang disebut dengan gauge factor atau G yang digunakan untuk membandingkan strain gauge material. Jadi G itu adalah delta R per R. Sehingga kalau kita bagi delta R per R ke sini, maka G itu sama dengan delta R per R dibagi delta L per L, sama dengan 1 ditambah 2V ditambah delta rho per delta L per L. Oke. Nah, ini ada disebut dengan gauge factor yang digunakan untuk mengkompres strain material. Maka kita bisa cari, ini ada beberapa material dari NI80, CR20, PT92, nah, misalnya ini material yang pertama, gauge faktornya dari 2,1 sampai 2,6. Kemudian temperatur koefisien resistivity-nya per derajat Celcius adalah 10. 10 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian ini material yang kedua, gauge faktornya segini, TCR-nya segini. Silicon N-type, gauge faktornya segini, TCR-nya segini. Germanium, gauge faktornya segini, dan TCR-nya tidak diketahui untuk yang tipe germanium. Maka ada beberapa catatan yang penting di sini. G atau gauge strain atau gauge faktor untuk semiconductor material biasanya dia 50 sampai 70 kali dari metal, karena ada efek piezoresistif yang lebih besar dibandingkan dengan metal. Nah, semikonduktor biasanya dia punya TCR, temperatur koefisien reaktivitas, yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu biasanya kita membutuhkan kompensasi temperatur dalam strain gauge. Oke, kalau kita lihat G tadi kan delta R, G itu sama dengan delta R per R dibagi delta L per L. Oke. Kalau misalnya kita punya G yang semakin tinggi ya, semakin tinggi misalnya untuk daripada dengan metal, berarti kita punya perubahan delta R per R yang jauh lebih besar, oke, dibandingkan dengan metal. Untuk nilai delta R ya, untuk nilai G yang sama, semikonduktor dia punya perubahan delta R per R yang lebih tinggi dibandingkan dengan metal, karena tadi semikonduktor sebenarnya dibandingkan metal dia punya nilai resistivitas yang lebih tinggi ya kan. Jadi resistivitas paling tinggi itu kan isolator, kemudian semikonduktor, baru metal atau konduktor. Maka nilai gauge faktornya untuk semikonduktor dia lebih tinggi dibandingkan dengan metal.
Oke, nah kemudian strain gauge secara umum ada dua. Yang pertama adalah on-bound strain gauge. Jadi endpoint-nya uncored, but the material between the endpoint is unbound. Ini contohnya untuk yang A, in on-bound strain gauge. Kemudian yang kedua adalah bounded strain gauge. Jadi materialnya is meant to strain surface. Oke, jadi on-bound strain gauge soalnya diaphragma pressures. Kita punya strain B dan C di sini, B dan C. Kemudian strain yang lain adalah strain A dan D di sini. Nah, perubahan displacement itu akan dilihat perubahan antara titik B dan C dengan A dan D. Oke. Kemudian yang kedua contoh bounded strain gauge, contohnya yang pertama adalah resistive wire, kemudian yang kedua adalah foil type, kemudian helical type. Oke. Ya, contohnya strain gauge yang digunakan baik dua-duanya maupun unbounded maupun bounded strain gauge digunakan untuk mengukur displacement sesuatu. Nah, yang lain selain potentiometer maupun gauge, kita juga ada disebut dengan Wheatstone bridge. Jadi Wheatstone bridge itu adalah sebuah konfigurasi beberapa variabel yang konfigurasi beberapa parameter atau elemen yang variabel dan fix yang digunakan untuk memonitor variasi yang kecil dari sebuah elemen, biasanya untuk mengkompensasi efek temperatur. Misalnya perubahan temperatur kan sangat kecil, biasanya kita bisa mengukur atau menggunakan Wheatstone bridge. Jadi sebelum kita lihat ke Wheatstone bridge, Anda harus tahu resistive voltage divider. Jadi resistive voltage divider seperti ini ya, kita punya VDD di sini. Ini ada Vout. Oke, Vout itu akan berubah ketika RT-nya berubah. Karena apa? Karena ketika voltage divider itu kan kita melihat tegangan di R di sini. Misalnya berarti kan R per R out ditambah RT dikali dengan VDD itu sama dengan Vout-nya. Jadi kalau misalnya RT-nya berubah, maka Vout-nya juga akan berubah. Nah, di sini readout biasanya kita lihat perubahan Vout-nya dengan melihat satu elemen sensor saja, misalnya RT-nya saja misalnya. Jadi RT-nya berubah dengan penggunaan potensiometer, kita bisa memprediksi berapa perubahan di Vout-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan ini Wheatstone bridge. Misalnya ada satu variabel sensor element bridge configuration, di sini adalah R3 disebut dengan sensor elemennya. Kemudian nilai R4 itu diset dengan nilai yang sama dengan R3. Di sini ada potensiometer ya digunakan untuk men-set nilainya agar sama dengan R3. Jika R1 sama dengan R2 di sini, maka Vout-nya, Vout nominalnya, Vout ini berarti Vout plus minus Vout min ya. Oke, di sini perbedaan tegangannya di Vout-nya itu sama dengan 0. Vout itu akan bervariasi dengan perubahan R3. Jadi Vout di Wheatstone bridge untuk yang satu variabel sensor elemen ini adalah VCC, ini VCC-nya dikali R3 per R2 ditambah R3 minus R4 dibagi R1 ditambah R4. Oke. Kemudian balance disebut dengan balance bridge ketika Vout-nya sama dengan 0. Oke. Kapan terjadi Vout sama dengan 0? Ketika R1 sama dengan R2, R1 dibagi R2 sama dengan R4 dibagi R3. Atau R1 dibagi R4 itu sama dengan R2 dibagi R3. Oke, jadi nanti Vout-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita tambahkan tadi R3 sebagai single element sensor, R3 sama dengan RO dikali 1 plus X, di mana X adalah perubahan resistansi sensornya, maka jika R1 sama dengan R4 di sini, maka Vout min-nya itu sama dengan VCC per 2. Sementara dan jika R2 di sini sama dengan RO, maka Vout plus-nya itu sama dengan VCC dikali RO dikali 1 plus X per RO dikali 2 plus X. Nah, jadi Vout-nya, Vout positifnya itu sama dengan ini VCC dikali 1 plus X dibagi 2 plus X. Vout itu akan naik, Vout positif itu akan naik saat X-nya naik. Vout positif itu sama dengan VCC per 2, itu saat ini X-nya sama dengan 0. Oke, X-nya sama dengan 0, maka Vout plus-nya sama dengan VCC per 2. Nah, Vout negatif
itu tetap sama dari V out negatif itu ketika R1 sama R4 itu kan sama dengan VCC per 2. Kecuali jika V out-nya naik dengan perubahan X. Oke. Nah, maka V out totalnya tadi kan V out negatifnya kan tetap ya VCC per 2. Maka V out-nya sama dengan V out positif dikurangi V out negatif kan. Berarti ini dikurangi VCC per 2. Kita dapat VCC dikali 1 plus X per 2 plus X minus setengah. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai dua elemen. Tadi single elemen sensor yang digunakan hanya untuk R3. Sekarang R1 dan R3 itu naik dan turun secara bersamaan. Maka jika R2 sama dengan R4, R2 sama dengan R4 sama dengan RO, dan R1 sama dengan R3 sama dengan RO kali 1 plus X, maka V out negatifnya sama dengan VCC per 2 plus X. Dan V out positifnya adalah VCC dikali 1 plus X dibagi 2 plus X. Maka V out positif dikurangi V out negatifnya adalah VCC per kali X per 2 plus X. Nah, kalau kita naikin positif value, kita naikin nilai X-nya di sini, kan V out ini kan berarti VCC dikali X per 2 plus X ya. Kalau kita naikin X-nya, maka V out-nya juga akan naik ya. Menjadi lebih positif. Oke. Nah, ini juga ada two element half bridge yang alternatifnya. Kalau yang tadi di yang pertama ini kan R1 sama R2 naik sama turun bersamaan. Sekarang kalau R1 sama dengan R4 dan R3 naik dan R2 turun atau sebaliknya. Jadi kalau yang kondisi yang pertama tadi R1 sama R3 itu naik atau turun bersama, kemudian R2 sama dengan R4 kondisinya. Sekarang kalau misalnya kondisi yang kedua alternatifnya two element, R1 sama dengan R4 di sini, kemudian R3 sama R2, R3 naik saat R2 turun dan sebaliknya R2 naik saat R3 turun. Maka jika R1 sama dengan R4 sama dengan RO, maka R3 itu sama dengan RO dikali 1 plus X. Dan R2 itu sama dengan RO dikali 1 minus X. Maka V out negatifnya adalah VCC per 2. V out positifnya adalah VCC dikali 1 plus X dibagi 2. Maka V out-nya itu sama dengan VCC dikali 1 plus X per 2 minus setengah. Oke. Jadi kalau kita naikkan X-nya di sini naik, maka V out-nya juga akan naik. Ini kan sama dengan V out ya, maka V out-nya juga akan naik. Oke, jadi di sini perubahan X displacement-nya kan X ya sebenarnya, displacement-nya X. Kita bisa mengubah dengan perubahan X, maka V out-nya juga akan berubah. Nah, kita bisa mendeteksi perubahan tadi, mengukur perubahan X-nya dengan melihat berapa sih perubahan V out-nya ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya for element full bridge, R1 sama R3 naik atau turun bersamaan, kemudian R2 dan R4 turun atau naik bersama, jadi beda berubahnya. Kalau yang R1 sama R3 naik, R2 sama R4 turun. Sebaliknya kalau R1 dan R3 turun, R2 dan R4 naik. Maka jika R1 sama dengan R3 sama dengan RO kali 1 plus X, dan R2 sama dengan R4 sama dengan RO kali 1 min X, berapakah V out positif, V out negatif, and V out? Kalau sebenarnya kita bisa melihat dari sini nih. Ya, ini adalah beberapa perubahannya. Kalau misalnya satu elemen itu garis yang warna kuning di sini perubahannya. Jadi perubahan X terhadap V out dibagi VCC. Jadi kalau misalnya di satu elemen perubahan X itu nggak linear sekali dengan perubahan V out dengan VCC. Ya, dua elemen itu lebih baik ya, dua elemen alternatif atau dua elemen tadi. Kemudian kalau 4 elemen kita lihat perubahannya itu linear ya. Perubahan antara ini X dengan V out dibagi VCC itu paling linear ketika kita menggunakan 4 elemen. Oke. Nah, untuk Wheatstone bridge yang full bridge configuration, maka semua bridge elemen itu adalah sensor. Maka naik atau turun
menaikkan atau menurunkan elemen itu akan memaksimalkan sensitivitasnya. Kalau yang tadi kan kita cuma melihat displacement sensor dari satu sisi aja di R3 misalnya. RO sama dengan 1 ditambah X. Kemudian kita kasih beberapa alternatif ketika misalnya R1 sama R2, kemudian dan seterusnya. Ada 4 hal yang kita diskusikan tadi. Sekarang kalau misalnya full bridge itu semuanya elemen-elemennya merupakan sensor. Jadi perubahan di A, perubahan di B, perubahan di C, dan perubahan di D itu akan dilihat. Nah, ini biasanya kita akan meningkatkan sensitivitasnya. Contohnya adalah on-bound strain gauge. Nah, B dan C itu akan beroperasi secara bersamaan, A dan D itu juga akan beroperasi dengan bersamaan. Nah, RY dan RX di sini. Oke. Jadi ini dihubungkan dengan A, ke R2 ini A, B dihubungkan dengan B, R1, D dihubungkan dengan D, R4, dan C dihubungkan dengan R3. Maka kalau terjadi perubahan displacement, maka bisa jadi perubahannya sama ya, karena strain gauge ya. Perubahannya, displacementnya bisa ke sini atau ke situ ya. Nah, cuma keempat-empatnya juga kita bisa ukur perubahannya. Misalnya A-nya berubah, B-nya berubah, C-nya berubah, dan D-nya berubah. Nah, RY dan RX di sini digunakan untuk mengukur, untuk membalance bridge. Nah, nanti keluarannya delta V0 itu adalah di sini perubahan perbedaan antara potensial di titik A dengan titik B. Kemudian kita ukur dengan menggunakan voltmeter untuk melihat berapa perubahan outputnya. Dari situ kita bisa melihat perubahannya di mana, displacementnya yang berubah di mana antara A, B, C atau D. Nah, kemudian ada temperature compensation di sini. Saat semua R itu berasal dari material yang sama, maka kita biasanya nggak perlu ada perubahan apa-apa, karena kita bisa tidak menghiraukan terjadinya perubahan temperature compensation. Maka TC ada di semua elemen itu akan cancel. Kemudian perubahan temperatur itu tidak akan mengubah atau tidak akan berdampak pada perubahan tegangan output voltage-nya. Kemudian strain gauge yang lain adalah kita bisa menggunakan bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor dia lebih sensitif, strain gauge yang lebih sensitif karena tadi saya jelaskan dia punya gauge factor yang lebih tinggi dibandingkan dengan metal atau alloy. Kemudian secara temperatur dia lebih sensitif, kemudian tetapi dia less linear, jadi lebih tidak linear dibandingkan dengan metal. Contohnya semiconductor gauge optionnya kita bisa menggunakan bulk semiconductor, ada P-type semiconductor atau positive gauge factor, N-type negative gauge factor. Kemudian kita juga bisa menggunakan lightly doped material yang akan memberikan high gauge factor karena gauge factor. Kenapa? Karena lightly doped material itu kan resistansinya tinggi ya. Jadi dia memberikan delta L per R-nya itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan delta L per L-nya. Atau kita juga bisa menggunakan diffuse atau doped semiconductor. Ini adalah contohnya beberapa gauge material semiconductor strain gauge. Oke, ini contoh yang lain kita bisa mengintegrasikan dalam multi element strain gauge-nya. Contohnya adalah diaphragma pressure sensor. Oke, saat pressure applied, maka diafragma akan bend. Strain gauge yang bagian luar dia akan stretch, sedangkan strain gauge yang bagian dalam dia akan kompres seperti yang tadi ya, yang di sini. Nah, ini. Oke, yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan Wheatstone bridge configuration. Wheatstone bridge configuration seperti yang ini itu high sensitivity, kemudian good temperature compensation karena biasanya semua material yang digunakan semua resistivitasnya bahannya sama sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur terhadap perubahan tegangan. Oke, contoh yang lain kita bisa menggunakan cantilever beam force sensor. Jadi kita pakai 2 piezoresistor di atas sama di bawah semikonduktor beamnya. Di sini misalnya ada piezoresistor nih R1 sama R2-nya. Kemudian saat gaya F diaplikasikan, maka R1 sama R3 yang ada di atas dia akan kompres. Dia akan misalnya dari atasnya ditekan ke sini ya. Tekan maka dia akan kompres. Sedangkan R2 sama R4-nya yang di bagian bawah itu akan stretch.
R1 sama R3-nya kompres, ditekan, maka R2 sama R4-nya akan stretch. Nah, kita bisa ukur karena ini perubahan R1 sama R2 sama nih. R2 sama R4 juga sama. Kita bisa ukur dengan menggunakan, kita baca dengan menggunakan Wheatstone bridge seperti yang tadi. Kemudian ini contoh yang lain, kita bisa menggunakan pressure sensor, juga menggunakan displacement. Contohnya adalah disposable blood pressure sensor. Sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan misalnya strain gauge untuk human calf seperti ini. Kita juga bisa mengukur misalnya dimensinya, kemudian volumenya dan seterusnya. Nah, biasanya elastic strain gauge itu linear dari 1% sampai 10%. Kemudian biasanya strain gauge ini juga baik untuk mengukur small displacement, terutama tadi misalnya Wheatstone bridge yang semua variabelnya 4-4-nya itu berubah, kita lihat ya, sensitifnya lebih tinggi. Nah, selain resistive sensor, baik itu potentiometer maupun strain gauge, ada juga tipe yang kedua yaitu inductance displacement sensor. Jadi nilai inductance itu kan L itu sama dengan N kuadrat G kali mu. L itu adalah di sini L itu induktansi ya, N itu adalah jumlah lilitannya dalam coil, G itu geometric form faktornya, mu itu adalah efektif permeabilitas dari mediumnya. Nah, dengan memvariasikan 3 parameter ini kita bisa mengukur displacement dari magnetic core-nya. Misalnya yang pertama kita bisa pakai self inductance seperti ini, atau yang kedua mutual inductance. Kita pakai dua, jadi yang diukur misalnya tegangan di sini ya dengan menggunakan satu inductance. Kemudian kita ukur dengan kita translasikan atau kita ukur dengan menggunakan induktor yang lain, C ke D. Kalau self inductance itu kan ini berubah nih, C sama D-nya bisa saling intersection. Kemudian yang C kita juga bisa menggunakan differential transformer di sini. Kita bisa menggunakan seperti trafo, di tengah-tengahnya ada material, kemudian ada perubahan nilai induktansinya, itu kita bisa baca perubahan nilai induktansinya. Misalnya kita ada sensing elemennya di A sama B, kita bisa baca di C atau D dengan melihat fenomena yang terjadi di differential transformer. Oke, kemudian yang berikutnya adalah capacitive sensor dengan menggunakan fenomena kapasitif. C itu kan epsilon A per X. Epsilon itu dielektrik konstan, A itu area, dan X itu jarak antar plate-nya. Jadi kalau kapasitor itu kan dibuat dari dua plate ya, plate bahan yang sejajar. C sama dengan epsilon A per X atau epsilon A per T. Nah, perubahan AX di sini displacement itu akan tergantung dari perubahan X. Sehingga sensitivitasnya K itu akan tergantung oleh delta X-nya. Semakin kecil perbedaannya, maka sensitivitas semakin tinggi. Maka biasanya kita bisa ganti atau kita bisa untuk mengukur sesuatu yang sangat sensitif, kita bisa menggunakan mikrosensor. Karena apa tadi? Karena kita punya untuk mikrosensor kan bahannya sangat kecil ya, sehingga sensitivitas sensornya lebih tinggi. Ada banyak metode yang digunakan untuk mengukur atau read out kapasitas, misalnya switch capacitor amplifier atau DC-DC excited circuit. Kita akan bahas berikutnya ketika kita membahas read out circuit untuk displacement sensor. Oke, kemudian yang berikutnya adalah piezoelectric sensor. Piezoelectric sensor biasanya piezoelectric material, dia akan generate electric potential saat ada strain secara mekanik, dia akan strainnya berubah. Biasanya digunakan untuk mengukur fisiologis displacement dan merecord denyut jantung. Modelnya macam-macam, bisa pakai thickness longitudinal compression, transformal compression, thickness shear action, and phase shear action. Contohnya misalnya seperti ini ada piezoelectric materialnya, kristal, perubahan kristalnya kita bisa ukur nih, kita bisa sensing dengan menggunakan kita bisa sensing menggunakan piezo sensor, kemudian ditransaksikan dengan kabel sinyalnya, kita amplifikasi dengan amplifier, kemudian kita baca. Jadi secara umum rangkaian gantinya itu seperti ini.
ada RS yang kita baca. Kemudian ini adalah RS sama CS. Ini merupakan material penyusun dari piezoelektrik. Nah, perubahan X di sini, perubahan X deflection itu akan ada perubahan charge dengan K sama dengan konstan. Sehingga kalau charge-nya berubah, maka ketika kita translasikan sinyalnya, kita bisa deteksi di amplifier. Jadi secara simpel piezoelektrik itu adalah kombinasi dari C sama R. Nah, kita bisa menggantikan charge generator dengan arus. Oke, sehingga kalau misalnya charge-nya berubah, maka ketika kita tambahkan arus dari amplifier di sini, kita kasih arus tegangan ke piezoelektrik, maka baliknya juga akan berubah. Karena apa? Karena ada perubahan X, perubahan nilai charge di situ. Kita bisa ukur berapa perubahan charge-nya terhadap nilai awal yang kita kirimkan arusnya ke si piezoelektrik material di sini. Oke, saya rasa itu dulu untuk yang bagian awal pekan pertama dari displacement sensor. Mudah-mudahan bisa dipahami beberapa tipe dari sensor untuk displacement sensor. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.